Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allaha ya'lamu ma yaquluna wa ashabihim wa walidihim wa walidihim wa walidihim wa walidihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ya'lamu ma yaquluna hajatuhum wa yatawaffana ala millatihim wa yajunna fi zumratihim la'afiyatihim wa salamatihim lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa sun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa 'alal jumlati fa yata'akkadu 'alal ulama an yujalisun nas bil ilmi. Dan dari yang dibicarakan tentang yang seharusnya bagi seorang ulama atau orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mengukuhkan dirinya ayyujali sunnah agar mereka senantiasa duduk bersama-sama manusia bil ilmi dengan ilmu mereka wa yuhadithuhum bihi dan memberitakan kepada mereka tentang ilmu-ilmu yang seharusnya sampai kepada orang-orang awam wa yahuthuhu lahum wa yakunu kalamul alimi ma'hum fi bayanil amri alladhi ja'u ilaihi min ajli. Maka adanya pembicaraan seorang yang alim ketika bersama-sama dengan orang awam menjelaskan tentang perkara-perkara yang mana perkara tersebut sedang didatanginya. Orang-orang alim ini yang berilmu ketika diundang atau mendatangi sebuah acara-acara, maka sesuai dengan acara yang dia datangi, maka itu yang harus diluruskan, itu yang harus dijelaskan. Itu seperti contohnya ma idza ja'u
liat nikah. Ketika seseorang datang, seorang alim datang ke sebuah acara pernikahan, diundang sebuah kawinan, yakunu kalamuhu ma'ahu fima yata'allaqu bi huquqin nikah bi huquqin nisa. Maka adanya orang yang berilmu itu ketika datang sebuah pernikahan, yang mereka bicarakan bersama-sama orang awam ini ya tentang yang menjadi hak-haknya seorang wanita, yang seharusnya apa yang terjadi pada sebuah pernikahan, apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, apa yang menjadi syarat sahnya pernikahan, apa yang menjadi rukunnya pernikahan. Ini yang diingatkan atau yang dibicarakan bagi seorang yang alim ketika datang pada sebuah pernikahan. Contoh, minat sodak, membicarakan tentang harus adanya mas kawin, ya, pernikahan di situ juga harus ada sebuah mas kawin. Maka apabila ada pernikahan, maka bicarakan bahwa seorang wanita berhak dia menerima sebuah mas kawin, wanafakot, dan menerima nafkah, wal muasyarah, dan bagaimana cara bergaul yang baik. Ketika nanti telah terjadi sebuah pernikahan, bagaimana cara menggauli istri yang baik, bagaimana yang diperintahkan oleh agama, waktu apa saja yang baik, dengan keadaan bagaimana yang baik. Ini dibicarakan pada sebuah pernikahan. Kemudian nafkah, wajib seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila dia tidak memberikan nafkah, maka dia terkena sebuah dosa. Ini dibicarakan pada sebuah pernikahan. Wal mu'asyarati bil ma'ruf wa ma yajri hadzal majra, dan apapun yang menyangkut tentang hal-hal yang ada di dalamnya. Wa mithlu ma idza ja'u li aqdil bai', dan juga misalnya apabila datang kepada akadnya jual beli, ada orang yang sedang transaksi, ada orang yang sedang mengadakan jual beli. Wa kita bimasturin bainahum fi dzalika yakunu kalamu ma'hum bi syahadati wa fi sahihil buyu. Maka ketika datang seorang alim pada sebuah keadaan di mana di situ ada transaksi, maka ingatkan bagaimana sahnya sebuah transaksi, bagaimana seorang yang harus syaratnya orang yang jual, syaratnya orang yang mau beli, bagaimana harus ada seorang saksi ketika terjadi sebuah transaksi yang mengharuskan adanya seorang saksi seperti utang piutang atau yang lain-lainnya. Ini diingatkan sebagaimana dirinya mengetahui sesuatu, maka diberitakan kepada yang lainnya yang sedang pada keadaannya. Wafati biha, dan juga bagaimana rusaknya jual beli yang dibicarakan, seperti nggak boleh beli kucing dalam karung, kucing nggak dalam karung aja nggak boleh kucing dibeli, apalagi dalam karung. Kucing itu binatang yang haram. Dijelaskan ini nggak boleh dibeli, cara belinya harus begini, kayak beli kotoran ya nggak boleh kotoran dibeli. Terus beli pupuk bagaimana, pupuknya pakai kotoran ya, caranya jangan dibeli, pupuknya haram. Terus apa, tenaganya berapa ngumpulin, bayar tenaga ngumpulinnya. Ini yang harus dibicarakan ketika ada orang mau jual beli, agar mereka nggak sampai terkena larangan-larangan dalam jual beli. Wa nahwi dzalika wa hadza wallahu khairan wa aula fi hadhihi al-majalis. Dan demi Allah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, yang demikian itu lebih baik fi hadhil majalis, di dalam
sebuah majlis minal haidi fi usulil kalam wa ma la yata'allaqu lahu minal amri alladhi min ajli ja'u wala bidini roksan. Ini sangat-sangat lebih baik daripada adanya sebuah majlis minal haidi fi usulil kalam wa ma la ta'allaqu lahu bil amri, yang mana di dalamnya ada sebuah pembicaraan yang tidak mengaitkan sama sekali ke dalam isinya agama. Datang ke sebuah majelis, kumpul banyak orang, tapi nggak sedikit pun bicara masalah agama. Yang bicarain sono dagang, sono order sini, order situ, nggak pernah nyenggol sama sekali masalah agama. Ini ya sama saja kumpulnya orang awam dengan orang awam namanya, bukan kumpulnya orang alim. Ketika di situ ada orang alim, maka selayaknya yang dibicarakan ya sesuai sesuatu yang menyangkut keadaan di mana dia berada, agar segala yang ada di sekitarnya dalam pandangannya itu terlihat oleh dia lurus, artinya sesuai dengan peraturan yang berjalan oleh syariat. Ketika ada yang salah, diingatkan. Ketika ada yang keliru, dia meluruskan. Ini tugasnya seorang yang alim. Wala yang bagi lil alimi, dan tidak sepantasnya bagi seorang yang alim, seorang yang berilmu, ayyahulu ma'al khaidina, yang mana dia menolong ma'al khaidina wala ayyasrifa syai'an min awqadihi fi ghairi iqamatiddin. Maka seorang yang alim ini tidak pantas apabila dia meninggalkan atau melihat saja keadaan-keadaan yang mana di sekitarnya ini banyak orang-orang awam yang membutuhkan penjelasan-penjelasan tentang perkara-perkara yang penting yang berlaku pada kewajiban-kewajiban dirinya. Wala ayyasrifa, dan tidaklah sepantasnya orang alim itu membelokkan syai'an min awqadihi, dari waktu yang dia miliki, fi ghairi iqamatiddin, selain ngurusin urusan agama. Sehingga nggak pantas kalau ada orang alim kok dia membelokkan dirinya atau menyempatkan dirinya untuk ngurusin hal-hal yang menyangkut bukan urusan agama, artinya yang menyangkut di luar urusan agama, kayak berpolitik, mengurusin apa yang bukan urusan yang menyangkut agama. Ini bukan tugasnya seorang yang alim. Wa hadha alladhi dzakarnahu min annahu yanbaghi lil alimi an yata'akkadu alaihi an yaj'ala mujalasatahu wa mukhalatatahu ma'a amatil muslimin maghruratan wa mustaghriqatan bi ta'limihim wa tanbihihim wa tadhkirihim. Maka apa yang dibicarakan, yang kami bicarakan, bahwa sepantasnya seorang alim itu senantiasa dirinya tidak melepaskan diri dari duduk bersama-sama orang-orang awam. Artinya kayak polisi lihat orang mau ditilang, polisi lihat orang yang nggak bawa helm, ini kayak lihat mangsa. Ya, orang alim itu begitu, kalau lihat orang awam, wah ini proyek saya ini proyeknya banyak gitu. Kenapa? Tiap dia jalan dia akan melihat hal-hal yang sepantasnya ketika dia bisa meluruskan, dia akan datang untuk meluruskannya. Kenapa? Ini proyek untuk dirinya.
Ini kerjaan untuk orang-orang yang alim. Nah, kalau mereka sudah nggak ngurusin ini, lah yang mau ngurusin siapa? Ini kayak dulu mereka apa cerita bahwa orang-orang Jawa, orang-orang Cina dulu belajarnya sama orang-orang Arab. Pada datang ke negeri Arab, ya orang Arabnya yang pada kemari, sampai orang Jawanya sama orang Cinanya pada pinter. Karena orang Arab nggak pernah ngurusin dunia dari dulu, sekarang mulai ngurusin dunia, makanya orang Arabnya sekarang kebalik, pada belajar sama orang Jawa, pada belajar sama orang Cina. Gara-gara apa? Cina itu sudah pinter. Nah, orang Arabnya mulai ninggalin urusan apa? Ngurusin bisnis sono, bisnis ini, yang semestinya jadi kerjaannya ditinggal. Yang terjadi akan nantinya demikian. Orang-orang Jawanya mulai menjual siapa? Banyak ulama-ulama Jawa yang sekarang jadi pedoman. Imam Nawawi Banten, orang-orang Jawa, mereka jadi pedoman, kitab-kitabnya di mana-mana. Bukan lagi apa yang langsung dari Arab saja yang sekarang ini mengajarkan ilmu pengetahuan. Ini apa? Orang-orang yang punya ilmu yang sudah sepantasnya mereka itu punya kedudukan. Karena mereka lah yang menjadi membawa orang-orang yang lainnya bisa mempunyai kedudukan yang mulia. Tanpa orang-orang alim ini kita tidak bisa sama sekali mencapai keadaan yang mulia baik dunia ataupun di akhirat. Maka senantiasa bagi orang-orang yang alim diminta untuk duduk bersama orang-orang muslimin mahmuratan. Mereka senantiasa memenuhi wa mustagriqatan, dan mereka masuk bita'limihim dengan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang amah, wa tandihim, senantiasa mengingatkan kepada orang-orang yang amah, wa dzakirihim, dan senantiasa memberitakan atau memberitahu hal-hal yang penting. Wa qad sara fi hadzal zaman bil khususi min ahammil muhimmat, dan apalagi pada zaman sekarang ini yang sudah sangat-sangat sekali dibutuhkan keberadaan seorang alim yang mau mengingatkan orang-orang lain tentang keadaan agamanya sendiri. Yang kemarin kita bicarakan, banyak orang-orang amat yang ketika ditanya, dia nggak tahu dia itu sudah jadi orang Islam atau belum. Ketika saya sudah Islam, nah kok tahu-tahu bisa jadi orang Islam, bagaimana asalnya? Nggak tahu. Ada orang Islam tapi nggak tahu dirinya jadi orang Islam. Yang demikian yang harus diingatkan, pengetahuan tentang Tuhannya. Kenal nggak kamu sama Tuhan? Tahu apa yang kamu tahu? Namanya Allah. Oh, namanya doang Allah. Lah yang punya nama Allah kenal nggak? Nggak kenal. Ini harus awal wajibin ala insan ma'rifatullahi bil istiqomah. Maka diingatkan. Ini tugasnya seorang yang alim. Apalagi pada zaman sekarang ini. Ketika apa? Ketika sudah mulai munculnya perpecahan di tengah-tengah kita. Banyak orang-orang yang menganggap saya punya kelompok yang benar. Ada lagi muncul saya kelompok yang benar. Ada lagi muncul kelompok yang masing-masing membawa pengetahuan, masing-masing membawa Quran dan hadis. Ini sudah sangat-sangat pentingnya pada zamannya sekarang ini kita mengingatkan. Kita banyak-banyak mengajak untuk orang-orang ini kembali kepada thariqatus salafun shalih, yang mana mereka berpegang pada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam i'tiqad, dalam cara mengenal Allah, dalam cara mengenal kepada Rasulullah,
mengenal kepada janji, mengenal kepada berita-berita akhirat, ikut kepada paham Imam Asy'ari. Dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini yang kita harus ingatkan. Padahal mereka nggak tahu imamnya siapa, nggak tahu. Tanya, kamu nabinya siapa? Nabi Muhammad. Bapaknya siapa? Nabi Muhammad. Nggak tahu. Nabinya sendiri saja nggak tahu. Nih, kalau nggak kita kumpul bersama mereka, kesian mereka nggak pada. Makanya apa? Diharapkan oleh Habib Allah Rahadar radhiyallahu anhu, orang-orang alim sekarang ini jangan cuma duduk di majelis, datang ke tempat-tempat yang mereka membutuhkan untuk diajarkan. Jangan nunggu mereka datang untuk bertanya, khususnya di zaman yang sekarang, yang mana orang-orang yang di luar Islam saja mereka gerilya untuk mencari umat, dan apalagi kita mestinya. Yang semestinya bergerilya itu kita mengembalikan keadaan ini pada keadaan yang semula, yang sesuai dengan jalan yang sudah rapi ditata oleh para wali songo. Gara-gara kecolongan mulai remuk masuk sini masuk sana. Kita tugasnya bersihin lagi mestinya. Orang-orang alim ini membersihkan, nanti menjaga orang-orang awam dari kemasukan paham-paham yang dari luar. Gambarannya kalau umpamanya ada sebuah bangunan, sebuah tempat yang mana tempat itu terbangun dari sebuah bangunan yang gampang roboh kalau kena angin, tapi bangunannya banyak. Kita yang melihat keadaan ini, apa barang-barang kita robohin saja kita bangun lagi atau bagaimana? Kalau kita robohin saja banyak rumahnya. Ini proyeknya butuh lama. Yang efisien bagaimana? Bikin gedung-gedung di sekitarnya agar rumah yang rawan roboh ini nggak gampang terterpa angin. Bukan ini semua harus dihancurin, dibikin gedung semuanya, kelamaan. Kalau punya proyeknya waktunya lama bisa saja. Jadi ini orang yang awam yang banyak ini dijaga di sekitarnya, maka mereka akan terlindung dari kemasukan paham-paham yang rusak. Kayak Jakarta dulu ada penjaganya Usman bin Yahya, Betawi, di Betawi, di Banten ada penjaganya Imam Nawawi, di Jawa ada penjaganya Imam Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika ini sudah mulai habis, sudah mulai hilang, penggantinya mulai hilang, mulai masuk paham. Orang yang banyak ini mulai kebingungan ketika apa? Paham yang bermacam-macam mulai berada di sekitar mereka. Yang dulunya cuma jauh di sana adanya, sekarang sudah jadi tetangga kita, depan rumah, belakang rumah. Sudah pahamnya bermacam. Maka sangat-sangat penting sekali di zaman sekarang ini kita saling mengingatkan, datang ke majelis taklim apabila mereka mau, kalau tidak datangi mereka, bikin majelis di tempat-tempat mereka di mana saja, kalau mereka mau belajar. Yang malu di musola ya di rumah-rumah, yang malu di rumah ya di tempat pangkalan-pangkalan, bikin sebuah tempat untuk kita duduk, ajarkan satu hal yang penting kepada mereka. Jangan sampai mereka kehilangan pengetahuan tentang hal-hal yang wajib bagi dirinya sendiri. Terus ala ahli ilmi bil istila'il ghaflati wal jahli wal i'radi 'anil ilmi wal amali ala amatin nas. Seorang ilmu yang menguasai, mereka senantiasa harus mengingatkan kepada orang-orang yang pada lupa, yang pada bodoh, yang pada membelok dari agama, dari ilmu pengetahuan dan beramal soleh. Maka yang demikian ini bagian tugasnya, kalau kita mau tugasnya sepenuhnya pada satu orang, ya berat. Maka
kita harus punya tugas bersama-sama. Bagi yang mengetahui, ajak siapa saja yang lain untuk kembali. Jangan kita acuh tak acuh, udah kamu yang urusan kamu sendiri, saya urusan saya sendiri, yang nggak bisa begitu. Nggak akan kumpul atau nggak akan bersatu agama Islam. Kalau kita mau bersatu pada paham yang sama kembali, ajak orang-orang yang nggak tahu untuk tahu. Sebatas yang ringan-ringan, sebatas kewajiban untuk dirinya sendiri. Wa insa'ajahu ahlul ilmi ala dzalika bisubuti an ta'limi wa tadhkiri. Apabila orang-orang yang berilmu diam saja, enggak mau mengajar kepada mereka, ghalabal fasad wa ammal gharar, maka akan timbul perpecahan, akan timbulnya kerusakan-kerusakan di dalam tubuhnya orang Islam. Sampai kemudian dikatakan apa? Orang Islamnya tetap banyak, tapi banyaknya kayak buih, sudah nggak pada ada isinya. Yang buih itu kalau ketiup kami ke sana ikut, ketiup kemari ikut, sudah nggak ada isinya. Maka kita ingatkan kepada mereka kembali untuk seminim-minimnya memperdomani apa yang wajib untuk dirinya sendiri. Kenal Tuhan yang wajib sebatas apa, kenal urusan fikih yang wajib sebatas apa, paham kepada mereka agar mereka bisa kembali menjalankan aturan-aturan untuk dirinya sendiri. Wadzalika musyahadun lil ijmalil amah amrud dini wa suqutil ulama an tahrimihim wa ta'rifihim. Maka yang demikian ini menjadi bukti li'ihmali, yang namanya mengosongkan kepada orang-orang amat dari perkara-perkara agama. Maka akan timbulnya apa? Kerusakan. Namanya orang bodoh, kalau kerjain apa-apa itu mesti salah. Kalau mereka nggak diajari ilmu, ya selamanya salah terus. Maka jalan keluarnya apa? Diajarkan ilmu pengetahuan. Nah, yang dulu ilmu itu cuma duduk, sekarang harus jalan mendatangi siapa saja yang membutuhkan. Apalagi sekarang ini di mana saja kita bisa dapat ilmu pengetahuan. Kamu setel HP, pakai SMS bisa dapat pengetahuan, pakai lewat siaran yang lain dapat pengetahuan, lewat internet dapat pengetahuan. Itu gampang sekali dapat pengetahuan sekarang ini. Nah, tinggal jangan sampai orang-orang amah ini dapat pengetahuan yang salah. Maka harus kita ajak mereka untuk tahu sebatas dasar-dasar kewajiban untuk dirinya sendiri, agar mereka ketika mulai merambah kepada banyaknya sumber-sumber yang masuk, mereka tetap bisa mempertahankan dirinya sendiri. Sekarang ini ibaratnya orang mau minum, airnya sudah keruh. Kenapa keruh? Sumber-sumber yang datang ini sudah banyak sekali. Kita ingin minum, sumbernya banyak, dari Solo. Sumbernya banyak yang kotor. Nah, kalau minuman yang kotor kita minum, tubuh kita akan terkontaminasi. Nah, biar nggak terkontaminasi bagaimana caranya? Hah? Caranya biar bisa bersih bagaimana? Hah? Disaring. Artinya apa? Keluarkan dari bahan-bahan yang batal. Ambil sesuatu yang bermanfaat. Kalau nggak bisa disaring, diemin, biar turun, biar kelihatan mana yang batal, mana yang sudah. Ambil yang baik. Jangan asal lihat sumber diminum, oh ya penyakitan nanti. Banyak bahan atau virus-virus yang akan masuk dalam tubuh. Ini orang-orang awam ini rawan sekali mereka kemasukan virus. Kenapa kok rawan kemasukan virus? Mereka dalam tubuhnya nggak punya antivirus.
Kalau dikasih antivirus nggak bakal kena virus. Antivirusnya apa? Ilmu tauhid, belajar dasarnya ilmu fikih, itu antivirusnya. Kalau sudah masuk itu nggak bisa kemasukan paham-paham yang lainnya. Mau diajak kenal Tuhan, ngomong di atas, mau ngomong Tuhan di mana-mana, mau ngomong Tuhan Nabi boleh aja bohong, sudah nggak terpengaruh. Oh, itu hal yang sudah salah. Karena sudah punya dasar pada pokok-pokok perkara yang harus diimani. Urusan sholat, kamu kalau sujud harus panjang. Oh, itu sudah nggak kepake. Saya sudah tahu dasar-dasar perkara fikih. Kamu kalau urut nggak boleh. Oh, saya sudah tahu urusan fikih. Mereka nggak terpengaruh lagi ketika tahu dasar-dasarnya. Makanya penting mengingatkan kepada mereka, khususnya masalah imaniyah dan yang lainnya lagi urusan ibadah untuk dikerjakan, ilmu dan amal. Terus apabila mereka mengosongkan keadaan ini, maka akan timbullah banyak berbagai kerusakan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang bisa menolong keadaan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkenan, maka sedunia ini mampu saja Allah jadikan semuanya beriman. Amin. Yang Allah jadikan bagaimana ulama mempunyai tugas dunia ini sebagai ikhtiar, sebagai batas belajar dirinya sebagai orang berilmu. Artinya apa? Kita ini dimanusiakan oleh Allah, dijadikan, dihambakan oleh Allah. Nanti dimanusiakan itu apa? Dikasih tugas. Kalau kamu nggak punya tugas apa-apa, kamu namanya nggak dimanusiakan, nggak dianggap apa-apa. Nah, kita ini masih dimanusiakan. Maka jangan yang sudah dimanusiakan kamu membuang atau merendahkan kemuliaan yang ada pada diri kita. Sebagai seorang hamba, ya mestinya tahu yang memanusiakan saya siapa? Ya Tuhan. Ya kamu menuhankan. Jangan kamu dimanusiakan tapi kamu lupa menuhankan. Repot namanya. Jadi manusianya iya, menuhankan sama Allahnya lupa. Kayak apa? Pak RT sama Pak Lurah yang namanya bikin KTP itu urusannya, tanda tangannya urusannya lurah, nggak ada urusan sama RT. Kata Pak Lurah, kalau nggak ada surat dari RT nggak saya kasih KTP. Kenapa? Si Pak Lurah ini memanusiakan Pak RT agar Pak RT punya pekerjaan. Dan begitu datang ke Pak RT, kata Pak RT, Pak, nggak usah pakai Pak Lurah, saya cukup. RT-nya gila rupanya. Sudah dimanusiakan, lupa sama Pak Lurah. Yang memanusiakan dia lupa. Kita dimanusiakan oleh Allah, kasih kerjaan ini, kasih kerjaan ini. Banyak manusia yang lupa, dianggap dirinya yang bisa kerja. Ini seorang alim, dirinya dimanusiakan oleh Allah, maka tugas mereka adalah bagaimana mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang awam, sebagaimana dirinya diperintah oleh Allah menyampaikan apa yang diketahuinya. Kemudian summa inna min akadil wadhaifi wal adabi bihaqqil alim. Maka sesungguhnya hal yang sangat harus dikuatkan lebih dulu pada dirinya orang alim dan menjadi adab yang sangat penting bagi seorang yang alim, ayyukaliman nas bi fi'lihi qabla qawlihi, untuk bicara kepada manusia dengan pekerjaannya dulu, baru dengan omongannya. Ya, orang alim ini dilihat dulu pekerjaannya oleh orang-orang amah, baru dia menyampaikan, nih begini loh caranya mengerjakan. Bukan orang alim ini merintahin orang-orang amah untuk mengerjakan, tapi dirinya nggak pernah mengerjakan.
Lah orang amal mau ngerjainnya bagaimana? Orang alim itu harus ngerjain dulu, baru dia ngomong sama orang amal. Nah, ketika ngomong, orang amal sudah lihat, oh contohnya begitu. Si alim ini sudah praktek hal-hal yang urusan agama pada dirinya sendiri. Maka yang lain melihat apa yang nampak pada dirinya orang alim, baru dicontohkan atau dibicarakan aturannya nih. Kalau mau sholat begini, kalau mau puasa begini, sudah dipraktekkan pada dirinya sendiri. Wa an la ya'muruhum, dan tidak memerintahkan kepada orang-orang awam bi syai'in minal khairi, dari sesuatu yang baik, illa wa yakunu min ahrasihim ala fi'lihi wal amali bihi, yang mana dirinya itu telah lebih dulu sungguh-sungguh mengerjakan hal tersebut, baru disampaikan pada yang lainnya. Bukan terus dirinya sendiri nggak pernah ngerjain, tapi mau sungguh-sungguh nyampaikan pada orang lain. Nah, orang lain mau lihat contohnya bagaimana. Maka sepantasnya praktekkan dulu pada diri kita, maka sampaikan pada orang lain. Maka jadilah nanti orang alim tersebut dari pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yanhahum an syai'in minasyarrin, dan janganlah orang alim itu mencegah sesuatu dari mereka, illa wa yakunu min ab'adihim anhu, yang mana orang alim itu terlebih dahulu nggak pernah melakukan hal tersebut sama sekali, baru menyampaikan jangan kamu begitu, jangan kamu begitu. Pada dirinya sendiri sudah nggak nampak hal-hal tersebut. Kamu jangan sampai nggak puasa, kamu jangan sampai nggak sholat. Dia sudah nampak bahwa dia sudah nggak pernah ninggalin sholat, dia nggak pernah ninggalin puasa. Maka akan nampak, oh, yang dikasih tahu itu akan iya. Lah, mau kasih tahu nih, kamu sholat dong. Yang ngasih tahu nggak sholat gimana? Yang dikasih tahu akan yang kamu saja nggak sholat. Masa kamu perintah saya sholat? Kalau mau bareng-bareng yuk kita sholat, mending namanya. Dia yang nggak sholat, nyuruh orang lain. Dia nggak puasa, lagi makan, kamu puasa dong. Enak aja ngomongnya. Kamunya aja nggak puasa, kamu nyuruh orang lain suruh puasa bagaimana? Dianya nggak ngaji tauhid, nggak kenal Tuhan, nyuruh orang kenal Tuhan. Kamu tahu Tuhan nggak? Kamu tahu nggak? Nyuruh orang kenal Tuhan, ya dirinya sudah belajar mengenal kepada Allah, maka dia bisa mengajak untuk orang lain itu kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang mengajak kenal kepada tauhid, tapi dirinya sendiri belum pernah ngaji ilmu tauhid. Orang mau iman kepada Allah itu diusahakan. Orang kafir juga diusahakan. Asalnya kita lahir ini bodoh, nggak punya ilmu sama sekali. Mau pinter yang benar ya diusahakan, mau punya paham salah juga diusahakan. Bukan kafir nggak nyari, ada kafir yang nggak nyari. Kafir apa? Kafir yang asli, dari kecil nggak kenal Tuhan sampai tua, itu kafir asli, bodoh namanya. Ada kafir yang diusahakan apa? Mencari mau kenal sesuatu tapi salah, jadinya kafir. Ada yang mencari sesuatu benar, jadinya orang mukmin. Makanya benar ya diusahakan, salah juga diusahakan. Sama-sama usaha, kita sepantasnya usaha sesuatu yang benar. Mudah-mudahan dengan dituntut oleh ulama-ulama kita jadi orang-orang yang benar, berusaha pada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa asyadihim tarkan lahu wa ayyakuna muridan bil ilmi wa amalin wa ta'limihim ala wajh Allahi wa darul akhirah faqat. Maka seyogianya bagi orang alim itu ketika mengajarkan kepada mereka betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena betul-betul mengharapkan kemuliaan akhirat.
bukan selain dari itu sama sekali. Duna syai'in akhar min jah, bukan selainnya, umpamanya seperti mencari ketenaran, mencari kemuliaan. Ini sudah bukan tujuannya orang yang alim, sudah bukan tujuannya orang-orang yang mau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka kok melihat sanggan, melihat kerjaan, mereka nggak mikirin gajinya, mikirin saya punya pekerjaan. Ini yang dicarinya, bukan ada embel-embelnya enggak. Kalau enggak lah, ngapain saya? Ini bukan pekerjaan namanya, bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aumal atau harta, mau ngajarin, kalau ada duitnya berapa bayarannya coba, amplopnya berapa, kok kurang enggak, tanggung gitu. Udah kesini aja dah, mau jalan saya. Ini sudah urusan sudah bukan urusan betul-betul mau menyampaikan pengetahuan yang dia punya, tapi sudah menyangkut pada nafsunya sendiri, menganggap bahwa ilmu itu milik dirinya, mau dia hargai semaunya sendiri, yang tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Au wilayatan atau kedudukan, au syai'in min a'radid dunya, atau sesuatu dari apa yang ada di dalam dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yanbaghi bihi wajhallahi liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihil fuqaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi laqiyallahu wa huwa alaihi qalban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba ilman, siapa orang yang mencari ilmu, mimma yang bagi bihi wajh Allah, yang mana dia itu menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, liyubahiya bihil ulama, yang mana sampainya dia kepada derajatnya seorang ulama, au liyumariya bihi sufaha, atau mereka itu bisa melancani, atau tujuannya bukan tujuan mau mencari pengetahuan yang untuk dirinya atau untuk cari benar, tapi ingin cari ilmu. Ini kira-kira kalau saya punya ilmu ini bisa saya pakai untuk melawan sono, bisa saya pakai untuk melawan sini, untuk bedain sama orang lain. Banyak orang-orang yang tujuan cari ilmunya demikian. Seperti orang-orang yang keluar negeri kemudian pulang ke Indonesia menghujat atau membantah apa saja sudah jadi ajaran salafun saleh di Indonesia. Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang berada di Indonesia sudah bertahun-tahun, dia yang baru datang dari luar negeri atau di luar negeri mencari ilmu khusus untuk membantah paham-pahamnya para ulama. Ini orang yang demikian mencari ilmu, sama cari ilmu, tapi tujuannya bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk membantahi atau untuk bisa menghujat orang-orang lain yang punya paham yang tidak seperti dia. Di luar negeri ini ada pelajaran, yaitu mencari atau meluruskan kebenaran Injil. Di Injil itu mau koreksi tingkat kebenarannya. Kenapa kok dikoreksi? Karena Injil datangnya bukan langsung dari Nabi Isa. Datangnya Injil itu 400 tahun setelah Nabi Isa, ditulis oleh orang-orang yang sudah jauh. Maka Injil itu kayak hadis, katanya. Tidak seperti Al-Quran yang langsung dibukukan semenjak adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis. Jadi
datangnya tulisan ini langsung mendengar suaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Injil enggak, sudah jauh, sudah dari tangan ke tangan baru makanya butuh diteliti ini benar nggak omongannya. Nah, ketika ada orang Indonesia keluar negeri melihat yang demikian, menganggap bahwa ini ilmu hebat nih. Injil saja berani di otak-atik. Dia pelajari ilmunya, dia pulang diorek-orek Al-Quran. Dia mau tiru bagaimana orang-orang mereka itu mengoreksi Injil, dia pun mau menggunakan teori yang sama untuk membongkar Al-Quran. Ini namanya orang yang belajar ilmu tapi hanya untuk membantahi saja orang-orang ulama yang ada di Indonesia. Ini contohnya di antara. Nah, orang yang demikian auliya srifa bihi wujuhan nas ilaihi laqiyallahu, maka orang tersebut yang belajar ilmu yang tujuannya untuk bukan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka akan datang kepada Allah dengan membawa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kita boleh nggak takut kepada Allah? Takut itu kepada Allah majazan. Takut yang hakiki itu kepada sesuatu yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya takut. Kalau majazan takut ya kepada Allah, kayak kamu mau dipukul sama orang tua kamu. Takut sama orang tuanya itu majazan. Tapi aslinya takut sama pukulan itu aslinya takut. Kalau saya takut sama orang tua itu takut yang bukan takut seperti takutnya pada si kecil. Kenapa? Orang tua nggak menyakiti. Sesuatu yang ditakutkan, apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila Allah mengancam kita tentang sesuatu yang pedih, kita tidak akan pernah melihat contohnya di dunia ini. Allah mampu menjadikan sesuatu yang pedih yang kamu tidak pernah melihat kepedihan itu di dunia ini. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi fi ahwali ahlin nar. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada ilmu kita. Mudah-mudahan Allah menjadi kita menjadi orang yang memahami pengetahuan yang penting. Wazidna ilman, dan ditambahi lagi ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Walhamdulillah, segala puji kepada Allah ala kulli hal, atas setiap keadaan-keadaan kita. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah min ahwali ahlin nar, dari setiap keadaan-keadaannya ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan besok ada nasihat-nasihat yang lain insyaallah. Nadanallah wa iyyakum ajma'in wa ila rabbil nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thank you.